mungkin agak ngaji ke sini dulu sebentar ya ibu ya. Saya ngomong dulu ya, gantian ya. Gantian ya. Memang kita hidup di dunia ini ada jasad kita, ada ruh kita, ada ainul basirah, hati nurani yang paling dalam. Ini berbeda dengan kita hanya memikirkan bahwa kita hanya pemenuhan jasad fisik atau hal-hal fisik saja. Karena perlu kita ingat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menu kita seperti menu makanan nih yang enak-enak dari Pak Yusuf dan Bu Maidah. Menu kita adalah menu yang pertama adalah menu dzawahir. Apa itu dzawahir? Menu fisik kita. Dzawahir kita perlu memenuhi syarat-syarat syariahnya. Dan di dzawahir kita di dalam syariat Islam ya kita berpuasa, kita sholat, kita haji, ya, kita berhaji, kita sholat, kita berakhlakul karimah. Yang tampak di luaran kita adalah amalul dzawahir. Yang pertama, kita nggak bisa mentang-mentang beriman kepada Allah, yang penting hati saya bersih, tapi tanpa melakukan amal-amal dzawahir, nggak bisa. Seperti contoh orang Muslim meninggalkan sholat, not accepted. Dengan alasan saya sudah mendekatkan kepada Allah, I don't do my sholat. No, you have to do sholat as a dzawahir arkan. Arkan itu adalah amalan gerakan-gerakan dari panca indera kita ini. Indera-indera gerakan-gerakan itu adalah arkan dan itu harus dilaksanakan sebagai kewajiban kita kepada Allah Subhanahu. Ada yang ngomong, Pak saya nggak mau hidup, Pak saya nggak mau ikut aturannya yang membuat dunia ini. Pokoknya saya nggak mau hidup, pokoknya saya tidak mau menerima keadaan apa yang di dunia ini. Nah, terserah. Anda kita dilahirkan di dunia ini atas garantinya Allah, atas kehendaknya Allah, dan kita mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah amalul dzawahir. Amalan dzawahir adalah ya kita ikuti aturan sahnya, bagaimana sholat kita bisa sah, bagaimana puasa kita bisa sah, haji kita bisa sah, dan kita ngaji tahfidz Quran juga bisa sah, bisa valid, bisa benar, bisa betul. Nah, kita belajar namanya al-ilm. Di Ibnu Athaillah sebelumnya, di kajian-kajian sebelumnya, makanya kita dianugerahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk-makhluk yang lain adalah al-ulum, al-ilm, knowledge. Karena dengan ilmu itulah yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Nah, kita dikasih kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyerap tuh ilmu supaya arkan kita, dzawahir kita betul, sholat kita betul, mengkaji ilmu-ilmu menjadi benar karena mengamalkan, yaitu menggunakan kemampuan-kemampuan ragawi kita, fisik kita yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebelum kita memasuki yang materi min alamatin nujhi fil nihaya arju ila Allah fil bidayah. Yang kedua adalah amalul bawa, tidak berbenturan, tidak ada rasa mensakiti secara fisik, tetapi karena kita memiliki amalul bawatin, akan ada yang namanya di sana adalah perasaan, melukai perasaan, iri, dengki dan lain sebagainya, sudah masuk kategori amalul bawatin. Bu, tunggu dulu ya, nanti ngobrolnya nanti dulu ya, gantian nanti berat ya. Amalul bawatin tidak akan bisa diraih kalau kita tetap mengotori hati kita, mengatori batinnya kita dengan hal yang selalu kita terus menerus. Contoh, kita tetap mengisi dengan iri dengki, mengisi dengan kekotoran hati, pikiran-pikiran kotor dalam hal dengki, iri, caci maki, melalui pemikiran-pemikiran bawah sadar kita bahwa kita yang keluar adalah hal-hal yang kotor. Ini nggak bisa diterima. Maka di situ ada amalan-amalan bawatin yang harus kita pergikan adalah membersihkan batin. Makanya akhlak batin kita salah satunya tanamkan hati yang ikhlas, tanamkan hati yang tenang,
tatma'innul qulub, tanamkan kepada ketenangan jiwa. Nah, selama ini kita menghadapi kehidupan dunia selalu diukur fisik saja, sehingga tidak terpenuhinya fisik seperti kekurangan, ketidakpuasan dan sebagainya karena fisik mempunyai dunia materi dan sebagainya. Yang terjadi adalah rasa kecewa, rasa patah hati, rasa sakit hati, dan itu terus terjadi di manusia. Kita mempelajari tasawuf menuju ke arah sana. Bagaimana melatih jiwa kita, amal bawatin kita terlatih dengan sikap menerima, sikap ikhlas, sikap ridho. Dan ini nggak mudah. Sikap menerima bukan arti kita mengalah dalam arti kalah, lose, bukan. Tetapi artinya segala yang terjadi sebagaimana materi sebelumnya, khairihi wa syarrihi min Allah ta'ala. Ikhtiar sekuat tenaga memang diperbolehkan oleh kita. Makanya di dalam surah qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Qad aflaha man tazakka. Tentu di situ adalah sebuah opsi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aflaha man tazakka. Tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa, membersihkan amalan-amalan bawatin kita. Kita sering lalai, kita sering lupa. Aflaha man tazakka itu sebuah kesempatan yang diberikan oleh Allah memilih tazakka atau waqad khaba man das. Apakah kita memilih khaba man dasa? Bagaimana memilih mengotori hati atau membersihkan hati? Biasanya kita lebih memilih mengotori, karena mengotori lebih mudah. Dan ini didorong dan disupport oleh syaitan, disupport. Kita kan selalu memblaming syaitan, memblaming iblis dan sebagainya. Padahal di dalam jiwa kita sendiri, kita ini aslinya sudah ada namanya potensi-potensi fitrah kejahatan, fitrah fujur itu sudah ada. Jadi jangan sampai kita ini sering-sering menyalahkan iblis. Kasihan iblis sudah dijudge untuk salah selamanya, sudah dijudge neraka selamanya. Kita selalu menyalahkan, karena iblis saya jadi malas, karena iblis saya jadi iri, saya jadi kotor, ucapan saya, ketikan saya, tulisan saya menjadi kotor. Yang disalahkan selalu iblis. Padahal kita tidak qad aflaha man tazakka. Kita tidak membersihkan diri kita. Kita lebih memberikan ruang-ruang kotor daripada memberikan ruang-ruang kebaikan, ruang-ruang kebersihan. Caranya gimana Bapak Ibu? Di zaman yang serba materialistik seperti ini, apa masih relevan tuh yang namanya tasawuf kayak gini? Lain. Pak, Bu, apa masih relevan tuh ngaji tasawuf di zaman yang serba materialistik kayak gini? Justru semakin relevan di zaman yang seperti ini. Pak, Bu, kebayang nggak ketika umpama zaman sahabat, zaman Nabiullah Muhammad SAW terjadi tapi seperti zaman kita, akan terjadi kayak apa? Kebayang nggak kalau Nabi Muhammad itu hadir di saat kita, di saat semua ada Facebook, di semua saat ada YouTube, live streaming, connectivity. Jadi kebayang nggak nanti akan ada selfie dengan Nabi Muhammad itu? Tapi kan nggak bisa kan? Akan ada streaming dengan Nabi Muhammad gitu. Tapi Allah mentakdirkannya, menaruh waktu kerasulan kenabian di zaman belum ditemukannya teknologi seperti saat ini. Karena akan menjadi kompleksitas keriuhan teknologi ketika itu akan terjadi di zaman kerasulan atau transferring message. Karena Allah sangat sayang kepada hambanya, diletakkanlah kerasulan itu, the message itu pada saat di zaman yang tepat. Bayangkan kalau terjadi di zaman sekarang, akan ada kayak apa yang namanya flexing lah di zaman teknologi, transfer data, seperti itu. Ya, streaming, live streaming, terus kemudian social media. Apa relevansinya dengan mempelajari kita tasawuf saat ini? The strongnya mana? Strength-nya mana?
Justru ketika kita mempelajari tasawuf di zaman materialistik seperti ini, hedonisme, kapitalisme dan sebagainya, semakin relevan dan semakin ketenangan itu kita. Kita selalu menilai, mengevaluate sesuatu itu berdasar pada value dhawahir. Ulangi, kita selalu menilai seseorang itu melalui value dhawahir, materi saja. Padahal ada 3 bidang yang tidak, yang 2 bidang yang lainnya yang akan kita bahas seperti khawatir dan salah. Ada ucapan begini, siapa bilang Pak materi tidak bisa membeli kebahagiaan? Saya ulang, siapa bilang Pak materi tidak bisa membeli kebahagiaan? Coba lihat itu Bill Gates, ya, maksudkan personnya, pasti aja bahagia Pak. Trillion billion, billion. Sedangkan di satu sisi orang harus bersusah payah untuk mencari materi, dhawahir, pemenuhan. Oke. Tingkat kebahagiaan seseorang, Bapak Ibu yang dirahmati, selagi kita menerima, kita bersyukur, apapun yang kita terima dari dhawahir kita, materi kita, diimbangi dengan latihan batiniah kita yang baik, insya Allah akan terjadi ketenangan jiwa. Maka belajar tasawuf di masa sekarang malah lebih relevan ketimbang zaman-zaman dulu. Zaman dulu itu apa? Pergesekan dengan duniawi tidak begitu kental seperti zaman sekarang. Lihat zaman sekarang Pak, yang dirahmati Allah, begitu kerasnya yang namanya apa ya, show off kekayaan melalui sosial media, itu membuat orang yang nggak mampu akan menjadi iri dengkinya semakin mengental, semakin keras. Akhirnya akan terjadi masyarakat instan. Saya juga pengen seperti itu, instan nih, saya pengen kayak seperti itu dengan cara cepat. Itu terjadi karena adanya sosial media. Belajar tasawuf akan menumbuhkan rasa ketenangan jiwa melalui latihan tazkiyah nafs. Tenang jiwa kita, apapun rezeki yang kita terima, materi yang kita dapat, akan terasa tenang, akan terasa mantap menjalani setiap langkah kehidupan. Yang kedua tadi adalah amaliyah dhawahir. Dan yang ketiga, inilah yang akan menjadi inti daripada tasawuf, yaitu amalul sawab. Amalan hati nurani yang paling dalam. Dan ini tidak didapat oleh sembarangan orang. Tidak didapat semua. Amalus sarair tidak didapat bagi orang yang tidak melatih diri. Salah satu latihannya untuk mendapatkan kemampuan hati nurani yang dalam yang baik adalah dengan cara berzikir, dengan cara melatih hati ragawi dan hati dilatih menyatu, terus kemudian dilatih hati nurani yang paling dalamnya akan terpancar nilai-nilai kebaikan. Nah ini dengan cocok dengan materi yang ke-36 ya. Saya baca Mastudi'a fi ghaibis sarair. Materi ke-36. Nah, inilah yang saya maksudkan sarair. Bapak Ibu rahmati Allah. Mastudi'a fi ghaibis sarair, zahara fi syahadati dhawahir. Ada sarair, ada dhawahir. Mastudi'a, apa yang tersembunyi fi ghaibis sarair, dalam rahasia-rahasia yang gaib, hati nurani yang paling dalam, sarair. Zahara fi syahadati dhawahir, akan menjadi nampak. Yang dimaksud sini berupa nur ilahi, ma'rifat dan sebagainya, akan tampak pengaruhnya pada anggota-anggota lahiriah. Oke, Bapak Ibu yang mati Allah, makanya kita nanti kalau pas ke Indonesia
desa atau kemana ke Timur Tengah, sering-sering berkunjung kepada orang-orang alim ulama, sering silaturahmi kepada para syekh besar. Paham ini yang namanya apa kata-kata mastudi fi ghaibis sarair dhara fi syahadatil ghaib. Nanti akan terasa. Latih itu silaturahmi para syekh. Ulama-ulama yang hatinya bersih, para syekh-syekh yang hatinya bersih, dia akan melatih hatinya dan hati nurani yang paling dalam, dan itu latihan melatih itu akan terpancar di pada dohir, terpancar di istilah lahiriah. Akhlak mulia terpancar dari hati nurani yang paling dalam yang bersih. Saya ulangi lagi Bapak Ibu yang Allah, akhlak mulia, akhlakul karimah itu hasil dari latihan as-sarair yang dilatih bersih sehingga tampaklah di permukaan al-zawahir atau lahiriah yang menjadi yaitu akhlakul. Jadi nggak bisa kita tidak melatih diri instantly gitu supaya nampak baik di depan orang, terus kemudian kita berpura-pura baik, itu akan terasa, akan terlihat bahwa itu tidak asli akhlak karimah. Akhlakul karimah didasari atas bawatin dan sarair yang kuat bersih. Terpancarlah kalau bahasanya tasawuf nur ilahi dalam setiap doa doa. Pak Bu, kalau ketemu syekh yang hatinya bersih gitu, ya ketika bolehlah saya sebutkan kiai saya itu kalau lagi ketemu syekh salim, saya kalau ketemu syekh saya ingin masuk ke Mahfud, apa yang saya rasakan? Ketika ketemu orang-orang alim yang terbiasa membersihkan hati nurani, ketemu saja itu tenang, hati itu kanan kiri itu terasa nyaman, terpancar kasih sayang, terpancar kebaikan, terpancar yang ada itu rahmat. Itu yang terpancar dari orang-orang yang berakhlak karim. Makanya kita ini yang kalau di Australia kan sulit untuk mendapatkan yang seperti itu. Jadi kalau di Yaman, di Timur Tengah atau di mana pesantren-pesantren, latihlah diri bersilaturahmi supaya kita terlatih. Oh, ini loh yang dinamakan amalan sarair dan bawatin dalam kajian tasawuf kitab al-hikam. Itu akan tampak di sana. Nah, di Australia yang kita sudah terbiasa kehidupan materialistik seperti ini, hidup seperti ini, susah untuk menemukan figur bawatin yang bersih, sarair yang bersih di sini di Australia. Tapi tetap saja one day Anda akan menemukan juga di Australia ini pun saya merasakan ada. Bapak Ibu mungkin kalau berkenan bareng saya kapan gitu sebelum Ramadan silaturahmi bareng ke Syekh saya punya program pengajian David ya Syekh. Brother, I have a program here David here need to silaturahmi with Syekh Syahid dan silaturahmi qabla dukhul Ramadan qabla khudud. Is it possible? Sheikh Salim, he went to the Umrah. ما شاء الله. Until Ramadan. He's in Lebanon and he's going to Umrah. After Umrah, maybe he come back here. He's overseas. He went to Morocco, he went to Egypt. Yes, dua profesor. Aduh, nggak bisa ternyata Bapak Ibu. But if you want, we can meet Sheikh Ibrahim. Boleh. Is it possible with Syekh Ibrahim? Syekh Ibrahim Asy-Syafi'i. Mengapa kok saya latih begini, Bapak Ibu? Kita melatih ketemu orang alim. Kita melatih ketemu orang yang saleh. Latihan. Supaya kita itu memahami arti zahir, arti bawatin, arti salam. Latihan.
Jadi apa sih yang dimaksudkan batininya? Apa sih arti dari hati nurani yang paling dalam? Terpancar akhlakul karimah. Saya kalau ketemu Syekh Ibrahim Asy-Syafi'i itu Pak Ibu saya ngobrol boleh ya, curhat. Jadi kalimat mastudi'a fi ghaibis sarair dhara fi syahadat dhawair ini, kalau saya boleh terus terang, saya ketemu Syekh Ibrahim Asy-Syafi'i dan Syekh Ibrahim ini pernah ke encing saya di Jakarta. Beliau pernah kudur hadir di Jakarta di masjid kami. Syarifuddin Abdul Ghani. Beliau juga Allah yarham juga. Almarhum juga di Basma. Kemudian juga saya yang tinggal di sini. Nama Asy-Syafi'i di belakang ini adalah beliau ini keturunan Imam Asy-Syafi'i. Ketika saya berdampingan sama beliau, bahkan saya berdampingan dengan Ibrahim Syafi'i, saya Ibrahim Syafi'i dan berdampingan sama saya Salim. Yang terjadi itu kadang saya itu mau tanya pertanyaan itu sudah terjawab dengan akhlak beliau. Saking orang beliau ini memang terbiasa membersihkan. Nah kita ini mengapa kok tidak terpancar akhlakul karimah yang sesungguhnya? Karena kita tidak menghiasi hati kita dan hati nurani kita yang paling dalam dengan latihan bersihnya hati. Kita masih banyak dengki, kita masih banyak iri, kita masih hasud, kita masih sering kekurangan materi, kita langsung gerutu. Gerutu inilah yang memang menjadi potensi dasar yang kita tidak latih untuk kita reduce. Paling tidak contoh, lihat kalimat di dalam Al-Quran ya, bahwa di dalam asli manusia itu memang diciptakan berkeluh kesah. Manusia memang aslinya berkeluh kesah. Memang diciptakan asli berkeluh. Karena berkeluh kesah yang terjadi kita potensi itu kita biarkan keluh kesah itu menguasai kita. Arti keluh kesah kalau terjadi kebaikan enggak. Kalau ada keburukan dia langsung ngedumel mengekspresikannya dengan keluh kesahnya itu. Siapa yang tahu dalilnya ini di dalam juz amma ada ya. Innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua illa salim. Jadi memang kita ini memang sama Allah ada potensi besar di sana adalah halu'a yang mempengaruhi bawatin dan sarair kita sehingga tidak menjadi clean, tidak tazkiyah. Karena memang ada halu'a wa idza massahu syarru jazua. Kalau ada ditimpa keburukan itu ngeluh, ekspresi buruk dan sebagainya, ngeluh. Contoh, gajinya kurang dikit aja sama bos, dikurangi dikit nggak dapat bayaran yang sesuai gitu, apa yang terjadi? Ngomong, gaji gua dikit. Apalagi nggak sampai gajian, nggak dapat privilege dari government, seharusnya saya dapat umpamanya. Kok dikurangin ini? Kita terbiasa mengekspresikan haluan. Wa idza massahu syarru jazua. Kalau ditimpa kebaikan, pas lagi baik, kasih Allah sehat, kasih rezeki luas. Kadang suka lupa. Nah makanya kita di The Fit ini enak Pak. Di The Fit ini enaknya apa? Diingetin temennya. Kita kan selalu diingetin nih. Lagi enak nih, yuk ngaji. Lagi luas rezeki nih, ayo sedekah. Ayo berbagi. Masya Allah. Luar biasa di sini. Ini diingetin. Kita nggak terlalu bebas berekspresi semua nafsu kita, tapi juga kita mengekang terlalu keras dengan kemauan dunia. Kita butuh dunia. Inilah yang dimaksudkan silaturahmi di antar pengajian seperti ini. Penting dan baik. Kalau ada yang salah, ya namanya kita potensi salah, Pak Bu. Contohnya di pengajian Gus Bahak kita sering dengar. Pak bingung ini pengembangan Gus Bahak. Contoh, sudah tahu wanita itu memang terbuat dari wanita yang bengkok.
suruh lurus secara instan nih, nggak bakal terjadi. Suruh istrinya tegak itu berlurus itu, memangnya apa? Orang kita yang memang aslinya al-khata' wan nisyan. Jadi yang terbaik adalah kita melatih, kita berusaha, kita mendidik, kita belajar sampai nafas kita ini dicerap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat materi-materi sebelumnya di kajian ini. Pak, kok saya selalu dihantui kesulitan, kok saya rumah tangga ini. Ini lihat nih. Di dalam materi sebelumnya. Nah, kalau masih ingat, selama kita di dunia ini masih ada kesulitan, ya memang kita masih ada di dunia. Jadi nggak usah khawatir Pak Bu, jalani saja, lalui saja. Materinya memang kita masih di dunia, jadi nggak usah khawatir. Kok ada kesulitan, tantangan, ujian, istrinya begini, suami saya begini. Memang kita ini memang aslinya halu'ah, memang aslinya khata' wan nisyan. Kalau mau langsung sempurna, positif semua, baik semua, tidak perlulah dunia. Gak perlulah Nabi Adam diturunkan dunia. Jadi dengan demikian Bapak Ibu pas tahu, oh posisi saya di dunia. Tenang kok, kita akan balik darul akhirat. Kita akan balik ke kandang apa? Habitat asli kita, habitat nenek moyang kita, yaitu surganya Allah Subhanahu. Nah, kayak di dunia nih Pak Bu, sabar, latihan bersihin diri, hati itu latihan iri, dengki, kotor, lisan dan sebagainya, latih. Makanya kita latihan kita sekarang. Ngaji Al-Hikam ini memang tidak mudah. Bahkan mengkaji ini pun perlu kebersihan hati. Yang ngaji pun saya sendiri juga kadang mendeliver itu berat sekali karena materinya toh belum tentu saya bisa melakukan. Saya belum tentu bisa bersih diri, bersih hati saya, hati nurani dari saya. Tapi paling tidak Bapak Ibu, kita saling mengingatkan kebaikan untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu. Jadi tidak mungkin Bapak Ibu kita menginginkan pasangan kita langsung sempurna habis. Kita sendiri memang sudah sempurna. Tapi yang ada adalah belajar memperbaiki diri, terus membenah kebaikan-kebaikan akan terjadi. Bedanya kita orang Islam dengan orang non-Muslim, orang beriman tidak beriman, kita ini dibantuin nama Allah SWT. Ulang ini Pak Bu. Kalau orang mereka di luar non-Muslim itu dibiarkan sesuai kadarnya saja, sesuai kadar usaha dan sebagainya. Allah ngomong apa? Algoritma Allah begitu. Sedangkan kita yang beriman, kita seperti algoritmanya non-Muslim plus, artinya apa? Ya kalau usaha dikasih kan sesuai dengan, tapi plus kita dikasih naungan rahmatnya Allah. Kita bi'aunillah, Allah fi'aunil abdi. Serta dapat maunah dari Allah. Nah maunah ini akan terasa kalau kita udah terbiasa mengasah namanya kebersihan batin, mengasah kebersihan sama. Terasa tuh yang namanya maunah. Contoh, kayaknya nggak mungkin ya, kok terbisa. Nah, itu namanya maunah dari Allah. Kok kayaknya nggak mungkin nih saya melakukan berkah maunah atau pertolongan dari Allah Subhanahu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kajian singkat kali ini menjadikan kita semakin bersih hati kita, semakin ridho sama ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberi kemudahan untuk dan urusan-urusan dunia kita atas maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Bu, ini kan mau jelang Ramadan. Apa yang terbaik kita lakukan sebelum Ramadan? Salah satunya nanti jangan lupa sebelum pulang, karena ini 2 minggu lagi sudah Ramadan ya. Iya benar ya. Ini Ramadan ya. Tadi saya pesan ya didiskusikan sendiri kita mulai Ramadan 1, minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4 langsung diorganisasi di sini ya, di malam ini juga ya. Malam ini pastikan Ramadan minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4 kalau bisa clear malam ini, bisa ya, supaya sudah enggak kita menghadapi Ramadan dengan caranya. Ini nanti musafahah, sebelum pulang musafahah, afwan bil afi, maaf ya, saat maafkan, saling memaafkan, minta ridhonya, minta maaf kita
saling memaafkan sebelum Ramadan. Terus kemudian pastikan latihan puasa. Kamu latihan ini kan kalau Nabi Muhammad nggak usah ditanya latihan puasa sebelum minum hari biasa itu puasa. Jadi supaya kita nggak kaget, jangan sampai sebelum Ramadan itu belas gak ada puasa. Senin Kamis kagak ya. Kalau ibu-ibu pasti latihan. Mengapa latihan? Karena ada bayar utang puasa, ya kan? Bu, Pak Bu, ibu-ibu nih khususnya udah pada lunas nih utang puasa karena udah ngingetin. Yang belum utang puasanya belum lunas, silakan ngomong, ini ada kesempatan 2 minggu nih untuk Ramadan. Jangan sampai pas Ramadan tuh utang puasa karena apa? Karena ya perempuan ini kan mesti meninggalkan puasa. Nah, untuk bapak-bapak ya latihan tuh Senin Kamis. Ya. Paling tidak Senin Kamis latihan puasa sebelum, dalam bahasa kita warming up, pemanasan sebelum hadirnya Ramadan. Pas di bulan Ramadan ya, ingetinnya begini ya, jangan sampai kita ini semangatnya pas Ramadan, di luar Ramadan balik demikian lagi, gitu lagi. Ini memang mental manusia normalnya begitu sih. Kalau lagi Ramadan takwa banget, Quran aja bisa hatam, sakti ya. Itu Ramadan belum tentu. Ya memang itu sifat asli manusia ya. Bisa memang itu. Yang penting kita tetap niat kebaikan. Bismillah, kuatkan untuk sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi hambamu yang menuju dan memperbaiki diri supaya kita ini la haula wala quwata illa billahil aliyil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada waktu 10 menit untuk pertanyaan dan jawaban, kalau bisa saya jawab. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.